nyetirnya juga harus hati-hati, jangan ngebut. Astagfirullahaladzim. Ya non, maaf. Kenapa ya Non Putri itu perutnya bisa tiba-tiba kram begitu terus ada flek? Ya emang udah waktunya lahiran aja kali ya, Bu. Gak usah panik kayak begitu. Belum, Non Putri itu belum waktunya lahiran. Itu pasti karena ada beban pikiran yang dia rasain tuh makanya jadi begitu. Kira-kira dia mikirin apa ya? Kamu tahu nggak? Saya benar-benar minta maaf. Mudah-mudahan Pak Ridho tidak marah dengan saya. Ya nggak apa-apa. Bukan masalah juga kok. Good. Zen anaknya ramah juga ya, Win? Iya, Ma. Mama suka sih cara dia presentasi tadi. Dia tahu arah dan kemana tujuan perusahaan ini. Apa aku bilang? Aku nggak salah pilih orang, kan? Seandainya aja Putri punya suami kayak dia. Udah Mama pamerin kemana-mana, Win. Orangnya pinter, menarik, berpendidikan yang jelas, otaknya nggak kosong dan nggak kampungan. Lo kan Putri sama Ridho sebentar lagi mau selesai kontraknya, Mah. Tinggal berapa bulan lagi kok. Habis itu Mama jodohin aja sama dia. Aku yakin dia pasti mau. Saya dengar-dengar Bu Putri ini lebih senang tinggal di rumah daripada di kantor ya? Iya, karena saya sedang hamil. Ah, gitu. By the way, Bu. Kalau Ibu punya hal-hal yang Ibu khawatirin soal kantor, silakan Ibu share ke saya. Saya akan tampung. Dan mungkin suatu saat nanti kita bisa berdiskusi. You know, berdua. Saya juga udah menyiapkan beberapa program kerja untuk memajukan perusahaan. Sesuai dengan apa yang udah saya paparkan tadi di ruangan meeting. Non Putri kenapa ya? Gerak-geriknya nggak biasa. Untuk semua yang tadi Pak Zen sampaikan, itu sebenarnya bisa langsung dibicarakan ke suami saya. Karena sekarang suami saya mengurus semua yang saya handle biasanya. Bisa dibilang suami saya ini perwakilan saya di kantor. Oh, oke. Berarti sudah ada delegasi tugas ke Pak Ridhonya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh suami saya, itu juga yang saya katakan. Dan apa yang menjadi keputusan suami saya di kantor, itu pula keputusan saya. Dan saya datang hari ini pun hanya karena ini pertemuan pertama. Ya mungkin Zen itu orangnya seperti itu kali Non. Makanya dia pengen ngobrol langsung sama Non Putri. Ya tapi aku nggak ngerasa wajib gitu untuk ngomong langsung sama dia.
Iya, ngerti. Cuman gimana ya Non? Ini kan dia baru masuk ke perusahaannya Non Putri, baru join. Ya jangan dipatahin semangat kerjanya dengan cara penolakan-penolakan dari Non Putri gitu. Iya, tapi aku nggak maksud kayak gitu. Iya, tahu Non. Ini tuh cuman saran sederhana aja dari saya Non. Gini, kalau orang itu, Zen itu bersikap profesional, ya Non Putri juga harus bersikap seperti itu. Ya, tapi aku ngerasa nggak nyaman aja gitu di deket dia. Aneh, nggak tahu kenapa. Ya mungkin karena dari awal Non Putri ngerasa ada yang salah sama orang itu. Menurut kamu gitu ya? Ya nggak tahu sih, itu dugaan saya aja. Udah deh gini, menurut saya ini ya Non, nggak usah terlalu dipikirin. Sekarang kita sama-sama fokus buat cari orang yang ada di sketsa wajah gambar itu. Itu dulu. Oh iya, saya tadi lupa cerita ya sama Non Putri. Mutia itu sempat nelpon saya tadi. Dia ngomong apa sama kamu? Iya, dia bilang dia mau bantuin Non Putri untuk cari laki-laki itu dengan cara dia sebarin sketsa wajah orang itu. Dia ngomong kayak gitu sama kamu buat apa ya? Saya juga nggak ngerti sih Non. Cuman ini kalau menurut saya ya, bantuan yang dia tawarin sama kita, saya rasa itu hal yang nggak baik sih Non. Aku sedih lihat Mutia kayak gini. Tapi aku juga nggak bisa ngebiarin dia mencoba untuk menyakiti aku sama keluarga aku. Iya ngerti Non. Dan yang anehnya lagi, Mutia tadi ngasih tahu ke saya kalau surat perjanjian antara Mutia sama Juragan Sasmita itu dia pegang. Nggak tahu gimana caranya kenapa bisa sampai Mutia itu punya surat perjanjian itu. Ma, ini kan pertemuan yang mama mau sama perempuan itu kan. Kok mama kayak nggak tenang gitu sih? Ya emang mama nggak tenang sejak ada perempuan itu. Ya udah mama tenang aja ya Ma. Mama tenang, jangan takut, jangan tertekan, jangan terintimidasi ngadepin adik tiri mama. Nggak usah bawa-bawa adik tiri segala ya. Mama tuh nggak merasa pernah punya adik, Win. Ya udah oke. Pokoknya mama harus perjuangin hak mama sampai tetes darah penghabisan pokoknya Ma. Pastinya, Win. Mira, selamat siang. Kamu pasti penggantinya Sasmita, keponakan saya yang paling sulung. Sebagai Sasmita Junior, kamu tuh harusnya kuat. Saya yakin kamu bisa. Tapi saya nggak dukung kamu. Kalau kamu punya anak dari pembantu. Kenapa gua ngerasa kalau perempuan itu kayak tahu semuanya ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Teh udah bukain pintunya. Aku masuk duluan. Teh, Teh kita kenapa ada di rumah juragan? Ya karena teteh pengangguran. Jadi Ambu minta teteh buat bantuin beberes di rumah ini. Tapi kan jadinya sama, Dok. Kita semua teh jadi pembantu di rumah ini. Oh iya. Teh kita pernah ketemu sama Mutia lagi nggak? Walaupun teteh pengangguran, teteh banyak urusannya, Dok.
Non? Non kenapa? Non? Non Putri, gelisah itu boleh. Banyak pikiran juga boleh, tapi jangan sampai lupain Utun. Utun kan perlu istirahat juga. Kenapa mundar-mandir? Kenapa nggak langsung rebahan aja, istirahat? Ya gimana aku bisa rebahan? Kepala aku nih sakit. Banyak aku pikirin, aku tuh gak tenang. Kenapa sih? Kenapa harus dipikirin sendiri? Kan ada saya. Non Putri bisa kasih tahu ke saya apa yang bikin Non Putri itu nggak tenang. Non, ingat, kita ini kan suami istri. Jadi kalau suami istri itu apa-apa ya harus berdua. Kalau ada yang diceritain ya harus diceritain berdua, ditanggung berdua, jangan sendiri-sendiri. Tuh kan? Kenapa? Dinasehatin serius malah senyum-senyum, emang ada yang lucu? Ada yang salah? Enggak ada yang salah. Terus kenapa? Justru aku seneng. Kamu tadi bilang suami istri. Tapi salah gak ya? Kalau aku berharap kita bisa jadi suami istri selamanya. Jadi apa yang bikin Non Putri nggak tenang? Coba cerita. Yang pertama soal Zen. Terus habis itu ada lagi Mutia. Yang selalu berusaha buat nyerang aku. Aku ke toilet sebentar ya. Hari ini aku sering banget ke toilet loh. Iya, Non. Pelan-pelan. Iya. Non? Non, kenapa? Aku flek, Do. Non tenang aja ya. Bentar lagi kita nyampe rumah sakit kok. Iya, aku sih sebenarnya udah lumayan tenang. Kamu nih yang nggak tenang. Kamu kepikiran sama Utun. Iya, Non, saya takut Utun kenapa-napa. Nggak tenang itu boleh, kepikiran juga nggak apa-apa. Tapi keselamatan kita ini harus kamu pikirin loh. Kamu nyetirnya juga harus hati-hati, jangan ngebut. Astagfirullahaladzim. Iya, Non, maaf. Kenapa ya Non Putri itu perutnya bisa tiba-tiba kram begitu terus ada flek? Ya emang udah waktunya lahiran aja kali ya, Bu. Nggak usah panik kayak begitu. Belum, Non Putri itu belum waktunya lahiran. Itu pasti karena ada beban pikiran yang dia rasain tuh makanya jadi begitu. Kira-kira dia mikirin apa ya? Kamu tahu nggak? Kok kamu kayak gelisah begitu? Emangnya kamu tahu yang dipikirin Non Putri apa? Kamu pasti kepikiran Non Putri juga ya?